Kembali dalam Hasanah Islam membahas mengenai menciptakan anak berkualitas. Saya langsung ke Mbak Evi kalau begitu tadi yang sudah siap-siap untuk menjawab. Sebagai seorang ibu pengalaman ya Mbak Evi ya, dan juga tentunya perbincangan dengan ibu-ibu yang lain. Sepenuh hati menjaga anak, kita perhatikan mereka, kita sayangi. Tapi gizinya juga harus kita perhatikan. Itu mulai dari mana supaya bisa menciptakan anak yang berkualitas tentunya dalam sudut pandang Islam. Ya, silakan Mbak sekali. Senang sekali bicara soal anak ya. Dan ketika kita bicara soal anak, tentu tidak hanya anak yang kita perhatikan, tapi juga kedua orang tua yang menjadi sorotan juga buat kita. Karena bagaimana perkembangan anak tergantung bagaimana orang tua yang mengaturnya. Sebelum ke sana, saya ingin sekali kita sama-sama menjawab satu pertanyaan, kenapa kita mau punya anak? Seringkali, ya mohon maaf ya, hubungan suami istri itu tidak diniatkan untuk memiliki keturunan. Iya, betul. Nah, kenapa kita mau punya anak? Dan ketika punya anak kita mau bagaimana? Banyak sebenarnya kalau kita lihat teori-teori ya, tapi ini sebenarnya juga banyak juga tidak dipelajari secara teori, tapi alamnya karena memang Allah sudah memberikan potensi kepada kita, khususnya kepada seorang ibu. Nah, karena saya seorang ibu yang sudah pernah melahirkan 3 anak, bersyukur sekali seorang ibu, seorang perempuan nih, pemirsa kita ini dikasih rahim sama Allah. Artinya adalah memberikan kasih sayang. Rasanya tidak mungkin kalau kita seorang ibu yang normal ya, yang melahirkan, yang memang menginginkan memiliki anak, kemudian tidak merasa punya kasih sayang. Pasti setiap saat itu perut dipegangin dengan ucapan kalimat-kalimat thayyibah, ya kan, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Nak, kamu jadi anak baik ya. Nak, kamu jadi anak yang soleh ya. Bahkan kita sambil mengaji, sambil membaca Al-Quran. Nah, kesepakatan atau pemahaman dari suami istri ya yang ingin memiliki anak, dia harus tahu dulu kenapa saya pengen punya anak. Apakah hanya karena secara alamiah laki-laki perempuan suami istri yang melakukan hubungan lalu kemudian berkembang biak seperti yang dalam surat An-Nisa kan ya, memang manusia diperkembangbiakan gitu ya dengan melakukan hubungan itu. Apakah hanya itu? Tentu kan tidak. Tetapi bagaimana kita membekali anak-anak ini supaya menjadi anak yang memang betul-betul boleh dibilang aset akhirat juga buat kita. Sehingga kita memiliki kewajiban, sehingga kita memerankan diri sebagai orang tua, baik seorang ibu maupun seorang bapak, memberikan pendidikan yang tepat. Gitu. Nah, kita pengen anak-anak menjadi anak-anak yang soleh. Ketika anak Adam meninggal, 3 yang kemudian bisa menolong, yaitu amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Nah, doa anak soleh ini kalau tidak diproses dari awal sampai ke dewasa, yang kemudian bisa mendoakan kita, dan itu kan kita sebut aset akhirat ya Prof ya, yang bisa mendoakan. Kita sebagai orang tua tentu punya kekurangan, tetapi dengan kita memiliki anak yang baik, yang soleh, tentu akan menolong kita semuanya. Nah, dari segi tanggung jawab kita sebagai seorang ibu ya, karena kita masing-masing ini punya tanggung jawab nih. Nah, suami istri ya harus berbagi peran, jangan semuanya diambil peran sama ibu atau sama bapak. Tapi ada peran-peran ibu yang memang nggak bisa diambil sama bapak. Yaitu seperti melahirkan, hamil, menyusui. Itu jangan sampai diambil alih oleh seorang bapak, dan tidak bisa mungkin juga sih Mbak Evi. Nah, posisi inilah kita seorang ibu, mari manfaatkan peranan kita sebagai seorang ibu untuk memberikan bekal kepada anak-anak. Semasa kita hamil, kita berikan pendidikan secara rohani, walaupun dia tidak merespon secara fisik, tapi dia sudah mulai merespon lah ya. Ketika dia sekian bulan itu kan sudah merespon apa yang kita sampaikan kepada anak yang ada dalam kandungan. Kemudian ketika lahir, seorang ayah kemudian harus mengazankan, ya kan, di telinga kanan dan di telinga kiri iqamah. Buat apa? Adalah sebuah kalimat pertama yang didengar oleh anak. Kalimat tauhid yang pertama didengar oleh anak. Karena fitrahnya memang anak itu adalah muslim, Islam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nanti tinggal bagaimana orang tuanya menuliskannya, mau seperti apa. Nah, ini lagi yang perlu difahami oleh kita sebagai orang tua, menginginkan anak seperti apa. Kita pengen anak yang soleh. Tentunya kita memiliki tanggung jawab memberikan contoh perilaku di rumah dengan ibadah yang baik, berjamaah, komunikasi yang baik.
kalau kita melihat tadi Prof menyampaikan, didiklah anakmu karena dia akan hidup setelah masamu atau dia hidup pada zamannya. Iya. Sehingga kita harus sama-sama paham bahwa ini ada pesan lu untuk orang tua. Hei orang tua, Anda harus lebih cerdas. Bagaimana mendidik anak karena dia akan hidup pada masa setelahmu. Di mana tantangan juga luar biasa untuk kita semua. Masya Allah sekarang Mas Bram ngedidik anak, kita berantem tiap hari gara-gara apa? Gara-gara gadget. saya mau ngomong jadi nggak enak, gara-gara gadget. Suami istri bisa ribut gara-gara itu juga. Gara-gara gadget, ya kan? iya. Nah ini yang kadang-kadang kita kalau tidak punya kesepakatan dengan suami istri, ini bisa ribut juga. Iya. Kita berikan pemahaman kepada anak. Gadget ini bukan sesuatu yang tetap ada manfaat, tetapi juga ada bahayanya. Betul. Nah, cuman bagaimana kita memberikan kepada anak, memberikan pengetahuan kepada anak. Saya sering kali bilang gini, wah, bagaimana ya saya bisa jadi orang tua, jadi seorang ibu kayak guru TK. Gimana tuh? Nah, itu dia. Ada anak-anak umur 5-6 tahun, itu kenapa lebih nurut sama guru TK-nya daripada sama ibunya? Kenapa coba? Karena gurunya diajak main. Guru TK itu bicaranya nggak pernah keras. Iya. Setuju. Sedangkan kita di rumah bawaannya emosi. Iya. Sehingga anak udah takut duluan. Nah ini kan pendidikan mental. Betul. Kepada anak-anak. Betul. Kenapa anak-anak suaranya keras sama kita? Ya karena kitanya juga keras sama mereka. Iya. Kalau kita nadanya tinggi, anak lebih tinggi lagi. Karena merefleksikan kan, dilakukan atau yang dilihat dari orang tuanya, ya itulah yang dilakukan oleh anak-anaknya. Iya betul. Kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini kan membagi 3 periode ya, 0 sampai 7, 8 sampai 15, 14, 15 sampai 21. Masing-masing periode ini punya cara bagaimana menyelesaikannya. Anak 0 sampai 7 kan mereka secara motorik masih terbatas, apalagi secara pemikiran. Betul. Artinya dia melihat perilaku, gerak-gerik orang tua. Ada orang tua yang, padahal ini orang tua ini guru TK. Dia bilang, kenapa ya anak saya lebih nurut sama guru TK-nya gitu kan, ketimbang saya. Padahal saya juga guru TK. Kenapa? Karena kalau di rumah profesi TK-nya disimpan. Jadi orang tua. Nah, akhirnya anak-anak mengidolakan guru TK. Iya, betul. Jadi saya sering kali bilang Prof sama teman-teman ibu-ibu muda ya. Kalau kita mengajar anak, contoh tuh guru TK, suaranya nggak pernah ada yang wah, tapi lembut. Ayo itu bukan pensil kamu jatuh, ambil. Kalau kita kan enggak, ambil nggak gitu. Matanya ikut, tangannya ikut, suaranya ikut. Jadi jangan salah kalau anak juga kalau dipanggil, iya. dengan perilaku. Karena apa? Mereka melihat perilaku, melihat dengan mata, belum berpikir. Nah, ketika dia sudah umur 8 sampai 15 atau 14, kita sudah bisa mengajarkan anak-anak itu bertanggung jawab. Sholat 5 waktu, misalnya hormat kepada orang tua, menaruh sepatu di tempatnya, itu kan sudah bisa dibiasakan dan kita ajarkan mereka dengan hak dan kewajibannya seperti apa. Ini loh, kalau kamu melaksanakan kewajiban ini, maka hak kamu ini. Gitu kan. Sebenarnya anak umur segitu kan sudah bisa diajarkan cara berpikir dari mulai yang sederhana gitu ya Mas Bram ya. Jangan dulu dikasih yang pikir yang berat-berat juga. Iya, terlalu rumit. Iya, terlalu rumit. Jadi memang betul kita harus banyak belajar dari para orang tua. Terutama saya waktu masih punya anak-anak kecil gitu ya di rumah. Itu seringkali saya memang mempelajari secara psikologis. Karena kan yang kita hadapi ini manusia, bukan benda mati. Yang mereka bisa merespon kita. Merespon dari sisi bahasa, dari pemikiran kita. Anak-anak sekarang, Masya Allah, ini sekali, kritis sekali. Betul. Kalau diajak ngomong begini, jawab. Sedangkan zaman saya, boro-boro, saya itu berani jawab sama orang tua. Lihat mata orang tua aja udah nggak berani. Padahal sekarang kita harus lihat mata kalau ngomong gitu ya. Oke, Mbak Evi kita tahan dulu sampai di situ. Ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Prof. Nasaruddin Umar dan juga ke Mbak Evi, ini membahas mengenai bagaimana persiapan dan kesiapan kita khususnya dalam kesejahteraan ketika ingin memiliki anak. Kan katanya ada yang mikir dulu kalau punya anak udah cukup belum uangnya, materinya ada apa enggak. Mau nggak mau kan itu juga sangat berpengaruh kepada kesejahteraan anak tersebut. Nah, seperti apa Prof? Itu yang kita bahas sebentar lagi. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.
anak seperti apa yang kita akan lahirkan di masa depan, itu kita harus punya referensi itu kan. Jangan analisis politiknya sangat tinggi-tinggi tapi tidak bisa membaca anaknya mau diarahkan kemana nantinya kan.